Saatnya tiba, saat yang telah kamu nantikan dalam diam. Kamu yang mungkin merasa terabaikan, yang merasa seperti berjuang sendirian, saatnya semesta menunjukkan betapa berharganya dirimu. Keajaiban itu tidak datang secara kebetulan. Ia datang ketika kamu mulai membuka hati, ketika kamu mulai mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, semua bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih indah. Hari ini kamu akan tahu bahwa apa yang kamu alami selama ini bukanlah kebetulan. Setiap kehilangan, setiap air mata, setiap langkah yang terasa berat, semuanya adalah bagian dari proses yang telah disiapkan untukmu. Keajaiban besar sedang bergerak menuju hidupmu, dan kini waktunya kamu menyadari bahwa uang, cinta, keberuntungan, dan segala kelimpahan yang kamu impikan bukanlah hanya harapan kosong. Itu adalah kenyataan yang sudah menunggu di ujung perjalananmu. Mari kita mulai perjalanan ini. Ini adalah saat yang telah kamu persiapkan sepanjang hidupmu. Kamu yang terpilih untuk mengalami perubahan besar, untuk menerima anugerah yang semesta telah siapkan, untuk menjadi saksi atas keajaiban yang akan mengubah tak hanya hidupmu, tetapi juga dunia di sekitarmu. Karena keajaiban besar itu sedang menuju kamu. Bersiaplah. Bab 1. Tanda pertama, kehilangan yang tak terduga. Saudaraku, jika belakangan ini kamu mengalami kehilangan yang tampak begitu tiba-tiba, entah itu pekerjaan, hubungan, peluang, atau bahkan sesuatu yang kamu sayangi tanpa alasan yang jelas, jangan langsung menyangka itu adalah akhir dari segalanya. Kehilangan yang mendalam seringkali adalah cara semesta menyiapkan ruang bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Tuhan tidak akan mengangkat sesuatu dari hidupmu, kecuali ada sesuatu yang lebih mulia yang sedang disiapkan untuk menggantikannya. Kamu mungkin bertanya, mengapa semua ini harus terjadi sekarang? Tapi ingatlah, malam yang paling gelap seringkali terjadi sebelum fajar yang paling terang. Di balik kehilangan yang kamu alami, ada pelajaran tersembunyi, dan ada pintu yang sedang dibuka diam-diam, menunggu kamu melangkah dengan kesadaran baru. Segalanya bukan tentang apa yang pergi, tapi tentang siapa kamu setelah itu. Ketika hal-hal yang dulu terasa penting mulai meninggalkanmu satu persatu, itu adalah panggilan dari alam semesta untukmu, agar melepaskan keterikatan lama dan menyiapkan hatimu untuk sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan logika. Uang yang akan datang padamu bukan hanya sekadar alat tukar, tapi akan membawa energi baru yang sejajar dengan versi dirimu yang telah dibentuk oleh kehilangan itu. Terkadang, keajaiban tidak datang dalam bentuk kilau emas, tetapi dalam kesunyian saat kamu ditinggalkan oleh segalanya. Karena di sanalah Tuhan sedang menyentuhmu secara langsung. Kamu tidak sedang kehilangan sesuatu, kamu sedang dimurnikan. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa kehilangan itu adalah bentuk cinta tertinggi dari alam semesta. Maka, jika kamu sedang mengalami kehilangan sekarang, ucapkan ini dalam hatimu. Aku tidak ditinggalkan, aku sedang disiapkan. Aku tidak kehilangan, aku sedang dibersihkan. Karena itulah tanda pertama bahwa keajaiban dan uang besar sedang menuju ke arahmu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untukmu yang telah diuji dengan kesungguhan. Bab 2, tanda kedua, perasaan hampa yang menghampiri. Apakah belakangan ini kamu merasa hampa, padahal tidak ada alasan yang jelas? Segalanya tampak baik-baik saja di luar, tapi di dalam ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan kemalasan, bukan juga depresi. Ini adalah ruang kosong yang muncul bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memberi ruang pada sesuatu yang jauh lebih tinggi. Perasaan hampa ini bukan kutukan, ini adalah panggilan. Jiwa kamu sedang dipanggil untuk kembali ke pusat, ke inti keberadaanmu, untuk menyiapkan diri menerima aliran besar dari alam semesta. Ketika segala hal yang biasa memberi kebahagiaan mulai terasa datar, itu karena frekuensimu sedang bergeser. Apa yang dulu mengisi, kini tidak lagi beresonansi dengan energi jiwamu yang sedang naik. Kamu merasa hampa karena apa yang dulunya sesuai, kini terlalu kecil untuk menampung siapa kamu yang sebenarnya. Keajaiban butuh ruang, dan kehampaan ini adalah tempat suci yang sedang dibersihkan,
agar bisa dipenuhi dengan berkat baru yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Jangan buru-buru mengisi kehampaan itu dengan gangguan-gangguan duniawi. Jangan panik dan mencoba melarikan diri dengan hiburan palsu. Duduklah dalam kehampaan itu. Rasakan, karena justru disitulah jiwa kamu sedang berkomunikasi langsung dengan Sang Sumber. Ia sedang mengunduh visi baru, jalan baru, dan panggilan hidup yang lebih sejati. Ini bukan akhir, ini adalah pembukaan jalan menuju energi kekayaan dan keajaiban yang benar-benar selaras dengan takdirmu. Perasaan hampa ini adalah jembatan antara dirimu yang lama dan dirimu yang sejati. Ini seperti perut ibu yang kosong sebelum dipenuhi kehidupan baru. Kamu sedang hamil secara spiritual, menanti kelahiran versi dirimu yang telah dimurnikan, yang akan sanggup menampung kelimpahan yang akan datang. Tuhan sedang menyempurnakanmu dalam senyap. Jadi saat kamu merasa kosong, jangan anggap itu sebagai kesalahan. Ucapkan dalam hatimu, aku sedang dibentuk, aku sedang di-reset untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Dan percayalah, perasaan kosong ini adalah tanda bahwa energi besar sedang bergerak mendekat. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang disiapkan untuk dipenuhi dengan keajaiban yang tak pernah kamu duga. Bab 3. Tanda ketiga, perubahan pola tidur yang aneh. Jika kamu akhir-akhir ini sering terbangun di tengah malam tanpa sebab yang jelas atau merasa sangat lelah meskipun sudah tidur cukup lama, ketahuilah, ini bukan sekadar gangguan tidur biasa. Ini adalah tanda bahwa tubuh fisik dan tubuh energimu sedang melakukan penyesuaian besar-besaran. Pola tidur yang berubah secara tiba-tiba seringkali menjadi sinyal bahwa jiwamu sedang bertransisi ke frekuensi yang lebih tinggi. Saat keajaiban besar hendak mendekat, tubuhmu meresponsnya jauh sebelum pikiranmu sempat memahaminya. Saat kamu terjaga di jam-jam tertentu seperti pukul 2 atau 3 pagi, itu bisa jadi adalah saat portal energi terbuka paling lebar. Semesta sedang berkomunikasi, mungkin tidak melalui kata-kata, tapi melalui getaran, intuisi, atau perasaan yang sulit dijelaskan. Jam-jam sunyi itu menjadi jendela antara dunia fisik dan dunia ilahi, tempat pesan-pesan spiritual mengalir lebih mudah tanpa gangguan logika. Meskipun melelahkan, ini adalah saat kamu paling dekat dengan Sang Sumber. Banyak jiwa-jiwa yang terpilih akan mengalami ini sebelum sebuah kelimpahan besar datang. Karena tubuhmu tidak hanya bersiap untuk menerima uang secara fisik, tetapi juga bersiap menampung energi tanggung jawab dan kesadaran baru yang dibawa oleh kelimpahan itu. Energi uang bukan hanya angka, ia membawa medan getaran tertentu yang tidak bisa diterima oleh tubuh dan jiwa yang belum seimbang. Maka, tidurmu terganggu bukan karena kamu sakit, tetapi karena kamu sedang diselaraskan. Mungkin kamu merasa aneh, bingung, bahkan frustrasi karena ritme hidupmu terganggu. Tapi ingat, proses ini suci. Ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang tak kasat mata. Dia sedang merombak sistem lama di dalam dirimu agar kamu sanggup hidup di dalam aliran baru yang lebih tinggi. Jangan melawan proses ini. Biarkan tubuhmu tidur saat ia lelah. Dengarkan kebutuhanmu tanpa menyalahkan diri. Karena kamu tidak sedang malas, kamu sedang dibentuk ulang. Jadi, bila malam ini kamu kembali terbangun tanpa alasan, ucapkan ini dalam hati. Aku siap. Tubuhku sedang diselaraskan untuk menerima keajaiban besar. Dan biarkan energi itu mengalir. Karena setiap gangguan tidur bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan ilahi bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat dalam hidupmu. Bersiaplah. Karena momen itu semakin dekat. Bab 4. Tanda keempat. Intuisi yang semakin tajam. Jika akhir-akhir ini kamu sering merasa tahu sesuatu tanpa alasan logis, merasakan apa yang akan terjadi, atau mendengar bisikan lembut dalam hati yang mengarahkan langkahmu, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah intuisi. Dan saat intuisi mulai tajam tanpa kamu memintanya, ketahuilah, jiwamu sedang disambungkan langsung ke frekuensi ilahi. Kamu sedang disiapkan untuk menerima keputusan-keputusan penting dalam hidupmu. Keajaiban besar dan uang yang mendekat membutuhkanmu untuk bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Maka intuisi itu diaktifkan lebih dahulu.
Intuisi adalah kompas spiritualmu. Ia tidak berisik seperti logika, tapi lembut dan dalam. Mungkin kamu pernah merasakan bisikan, "Jangan ambil jalan itu." Lalu ternyata memang ada hal buruk di sana. Atau kamu merasa sangat tertarik pada sebuah peluang, meski orang lain menertawakannya. Dan ternyata itu membuka pintu besar dalam hidupmu. Semua itu bukan khayalan, itu adalah getaran tinggi dari alam semesta yang sedang menyatu dengan dirimu. Sebagai tanda bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang luar biasa. Uang yang besar tidak hanya datang kepada siapa yang bekerja keras, tapi kepada mereka yang seirama dengan aliran takdir mereka. Intuisi adalah jembatan antara kerja lahir dan petunjuk batin. Maka, jika kamu mulai merasa lebih peka, lebih cepat merasakan energi orang, atau bahkan lebih mudah membaca suasana sebelum kejadian terjadi, itu adalah pertanda kuat. Kamu sedang dinaikkan level kesadaranmu. Dan saat kesadaranmu naik, pintu-pintu rezeki pun terbuka dengan sendirinya. Jangan abaikan bisikan itu, meskipun kadang terasa tidak masuk akal. Dunia spiritual memang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika duniawi. Kamu hanya perlu percaya, lalu ikuti dengan kesadaran dan keberanian. Bahkan jika kamu salah langkah pun, intuisi tidak akan menghukummu. Ia akan memelukmu kembali ke jalur yang benar dengan lembut. Intuisi bukan untuk menyulitkan, tapi untuk melindungi dan menuntunmu menuju garis takdirmu yang penuh kelimpahan. Jadi bila kamu merasa ada yang berubah dalam dirimu, kamu mulai bisa merasakan energi, membaca situasi tanpa kata, atau tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan sebelum kejadian terjadi, ucapkan ini, "Aku mendengarmu Tuhan, aku siap dipandu." Karena itulah tanda keempat bahwa keajaiban besar sedang mendekat. Intuisimu diasah bukan tanpa alasan. Itu karena sesuatu yang sangat penting sedang menantimu di depan. Bab 5, tanda kelima, kejadian aneh dan tak terduga. Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang terasa aneh baru-baru ini? Mungkin kamu bertemu orang asing yang tiba-tiba memberikan pesan yang tepat untuk kondisimu. Atau mungkin kamu kehilangan sesuatu, hanya untuk menemukan bahwa kehilangan itu justru membawamu ke arah yang lebih baik. Kejadian-kejadian tak terduga ini bukan kebetulan. Ini adalah cara semesta membentuk ulang jalan hidupmu, dengan menggeser realitas di sekelilingmu agar kamu bersiap menerima keajaiban besar yang tengah menuju hidupmu. Ketika uang besar dan perubahan besar hendak datang, hidupmu tak mungkin tetap sama. Maka, dunia di sekelilingmu mulai bergeser secara misterius. Kamu mungkin mulai melihat pola angka berulang, seperti 1111 atau 777, atau mengalami sinkronisitas, seperti berpikir tentang seseorang dan tiba-tiba mereka menghubungimu. Semesta sedang berbicara lewat cara-cara yang tidak biasa. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan tahu. Kamu sedang diantarkan pada sesuatu yang jauh lebih besar dari rencana manusiawi biasa. Kejadian aneh ini bisa tampak seperti kekacauan pada awalnya. Tapi jika kamu melihatnya dengan mata hati, kamu akan tahu bahwa semuanya sedang ditata ulang. Bisa jadi kamu tiba-tiba dipindahkan dari tempat yang kamu sukai, kehilangan pekerjaan, atau ditolak dari kesempatan yang kamu inginkan. Tapi semua itu bukan untuk menghukummu. Itu adalah penataan ilahi. Karena pintu lama harus tertutup dulu agar pintu kelimpahan bisa terbuka lebar. Dan kejadian aneh itu hanyalah pertanda bahwa takdir sedang bekerja di balik layar. Saat kamu mengalami hal-hal seperti ini, jangan buru-buru panik atau menyalahkan dirimu. Jangan terburu-buru menganggap hidupmu sedang kacau. Justru sebaliknya, kamu sedang selaras dengan perubahan besar. Kejadian tak terduga ini adalah puzzle yang akan menjadi utuh nantinya. Mungkin tidak langsung kamu pahami hari ini, tapi suatu hari nanti kamu akan bersyukur karena semua kekacauan itu membawamu persis ke tempat yang kamu butuhkan. Tempat di mana keajaiban itu menunggumu. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa hidupmu mulai terasa tidak biasa, sambutlah itu dengan kesadaran baru. Ucapkan dalam hatimu, "Aku tahu ini bukan kebetulan. Aku percaya ini adalah jalan menuju keajaiban." Karena di balik segala kejadian yang aneh itu, Tuhan sedang bekerja dalam diam, menyiapkan panggung megah untuk momen terbesarmu. Dan kamu adalah tokoh utama dalam skenario indah yang segera dimulai. Bab 6,
Tanda keenam, perubahan dalam lingkungan sekitar. Ketika uang besar dan keajaiban agung mulai bergerak mendekat ke dalam hidupmu, satu hal pasti akan berubah lebih dulu. Lingkungan di sekitarmu. Mungkin kamu mulai merasa tak cocok lagi dengan tempat yang dulu membuatmu nyaman. Atau kamu mulai merasa ada energi yang tidak sinkron dari orang-orang terdekat. Bahkan, mungkin kamu akan menyaksikan orang-orang menjauh tanpa sebab, atau justru munculnya orang baru yang terasa asing, namun membawa nuansa yang begitu kuat dan berbeda. Ini bukan hanya dinamika sosial. Ini adalah tanda spiritual bahwa frekuensimu sedang naik dan semesta sedang menyelaraskan ruang tempat kamu bertumbuh. Perubahan lingkungan bukan hal yang mudah untuk diterima. Terkadang menyakitkan. Hubungan yang selama ini kamu jaga bisa tiba-tiba retak. Sahabat yang kamu percaya bisa menjauh diam-diam. Bahkan keluarga bisa terasa jauh secara batin. Tapi ingat, ketika Tuhan hendak mengangkatmu, Dia akan mengosongkan sekelilingmu dari energi yang tak lagi sejalan. Kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang dibersihkan. Karena keajaiban besar tidak akan diturunkan di ladang yang penuh ilalang. Ia hanya tumbuh di tempat yang siap menampung cahaya baru. Begitu pula dengan tempat tinggal atau suasana pekerjaan. Terkadang kamu akan merasa sangat ingin pindah tanpa tahu mengapa. Atau kamu merasa tidak tahan lagi berada di tempat yang dulu kamu banggakan. Itu adalah panggilan jiwa. Alam bawah sadarmu sedang diberi kode bahwa ada lokasi baru, tempat baru, atau medan energi baru yang akan membantumu menerima kelimpahan yang telah ditakdirkan. Dan jika kamu cukup berani mengikuti dorongan itu, kamu akan mendapati bahwa kepindahan tersebut bukan keputusan biasa, melainkan lompatan menuju takdirmu. Kadang kita mencoba mempertahankan lingkungan lama karena kita takut. Kita merasa kehilangan kendali. Tapi keajaiban tidak lahir dari zona nyaman. Keajaiban muncul ketika kamu berani melepas apa yang dulu kamu pikir perlu, demi sesuatu yang lebih besar yang Tuhan tahu kamu layak terima. Maka jika kamu merasa duniamu sedang berguncang, orang-orang berubah, atau tempatmu kini terasa asing, jangan melawan. Terimalah dengan hati yang terbuka, karena itu adalah gerbang awal menuju dimensi yang lebih tinggi. Ucapkan dalam hatimu, aku bersedia meninggalkan apapun yang tidak lagi selaras denganku. Karena lingkunganmu sedang disaring, agar kamu siap menerima sesuatu yang jauh lebih terang. Dan saat ruang di sekelilingmu telah bersih, energi keajaiban dan limpahan rezeki akan mengalir tanpa hambatan. Dunia lamamu harus retak, agar dunia barumu bisa bersinar. Dan percayalah, kamu akan kagum melihat keindahan yang telah disiapkan Tuhan setelah badai itu berlalu. Bab 7. Tanda ketujuh, munculnya kesempatan yang tidak terduga. Ketika keajaiban dan kelimpahan finansial hendak menghampirimu, tanda yang paling mencolok seringkali muncul dalam bentuk kesempatan-kesempatan yang tak kamu duga sebelumnya. Tiba-tiba ada tawaran datang dari arah yang tidak kamu sangka. Mungkin seseorang yang baru kamu kenal tiba-tiba menghubungkanmu dengan peluang emas. Atau kamu menemukan ide baru yang terasa terlalu mudah untuk jadi nyata. Tapi entah kenapa kamu tahu, ini adalah saatnya. Jangan abaikan, karena ketika takdirmu sudah bergerak, kesempatan bukanlah kebetulan, tapi panggilan jiwa yang sudah lama disiapkan. Terkadang kesempatan ini tidak datang dengan suara keras atau sinyal mencolok. Ia bisa muncul lewat hal kecil, sebuah percakapan ringan, artikel yang tiba-tiba muncul di berandamu, atau bahkan mimpi yang terasa sangat nyata. Saat energi semestamu sedang sinkron, semesta akan menggeser realitas untuk menghadirkan apa yang kamu butuhkan. Maka penting untuk memiliki mata batin yang terjaga, karena kesempatan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu harapkan, tapi selalu dalam bentuk yang kamu butuhkan. Namun satu hal yang pasti, kesempatan ini menguji keberanianmu. Ketika keajaiban itu muncul, kamu akan diminta untuk melangkah keluar dari keraguan. Kamu harus berani berkata, "Ya, aku siap," meskipun belum tahu pasti bagaimana hasil akhirnya. Karena begitulah hukum semesta bekerja, hadiah besar tidak diberikan kepada mereka yang menunggu dalam ketakutan, tapi kepada mereka yang melangkah dengan iman. Jadi ketika peluang itu datang, jangan hanya mengamati.
Rangkullah dengan penuh keyakinan meski hatimu gemetar. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana aku tahu bahwa ini adalah kesempatan itu? Jawabannya sederhana, resonansi batin. Jika hatimu terasa berbunga, meski otakmu ragu. Jika kamu merasakan kegembiraan tak masuk akal saat memikirkan pilihan itu, walau secara logika belum ada jaminan, itulah tanda. Semesta berbicara lewat perasaan batin yang murni, bukan lewat kalkulasi yang dingin. Maka dengarkan tubuhmu, dengarkan hatimu. Mereka jauh lebih jujur dari apapun. Kesempatan besar seringkali datang dalam baju sederhana. Dan hanya mereka yang siap secara batin, yang mampu melihat emas di balik tanah. Jadi ketika kamu melihat peluang datang, jangan tunda. Ambil langkah kecil, ucapkan iya, dan biarkan Tuhan membimbing sisanya. Karena bisa jadi, itulah gerbang pertamamu menuju kehidupan yang selama ini kamu doakan, diam-diam. Dan sungguh tidak ada yang lebih indah dari menyadari, ternyata ini semua sudah disiapkan untukku sejak lama. Bab 8, persiapan untuk menerima keajaiban. Sebelum keajaiban besar benar-benar masuk ke dalam hidupmu, ada satu tahap yang tak bisa dilewati, persiapan batin dan penyucian energi. Tuhan tidak akan menurunkan kelimpahan besar ke wadah yang belum siap. Kamu adalah wadah itu. Dan jika kamu merasa sekarang hidupmu sedang dikosongkan, dibersihkan, atau bahkan diguncang, itu bukan tanda bahwa kamu ditinggalkan. Justru itu adalah bukti bahwa kamu sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Persiapan ini adalah proses sakral, dan kamu tidak sendirian menjalaninya. Persiapan ini seringkali sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang kamu rasakan. Tidak semua orang memahami kenapa kamu mendadak menarik diri, kenapa kamu mulai menjaga kata-kata, kenapa kamu memilih lebih banyak diam. Tapi jauh di dalam dirimu kamu tahu, ada sesuatu yang sedang berubah. Ada cahaya yang semakin terang di dalam hatimu. Dan untuk bisa menerima cahaya luar, kamu harus terlebih dahulu menjadi terang di dalam. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi terbuka, menjadi siap. Bersihkan hatimu dari dendam dan rasa iri. Maafkan orang-orang yang tidak tahu betapa berharganya kamu. Lepaskan semua rasa bersalah yang masih kamu simpan karena masa lalu. Karena keajaiban hanya bisa masuk ke hati yang lapang. Tuhan tidak sedang menghukummu saat Dia mengizinkan badai datang. Dia sedang membentuk keteguhan jiwamu. Dia ingin kamu kuat saat kelimpahan itu datang, agar kamu bisa menjaganya dengan bijaksana. Maka rawat dirimu. Mulailah dari hal sederhana. Tidur yang cukup, makanan yang bersih, kata-kata yang penuh doa, dan pikiran yang dipenuhi syukur. Ada satu kunci penting dalam persiapan ini, energi syukur. Bersyukurlah bukan hanya saat keajaiban datang, tapi bahkan sebelum itu terlihat. Ucapkan terima kasih setiap pagi seolah-olah kamu sudah menerima semua yang kamu doakan. Rasakan bagaimana semesta menanggapi getaran syukurmu dengan membukakan pintu demi pintu. Persiapan terbaik bukanlah menunggu dalam kecemasan, tapi bersiap dalam kebahagiaan. Karena saat kamu sudah bisa bahagia tanpa alasan, kamu memberi ruang bagi alasan-alasan luar biasa untuk hadir. Ingatlah ini, saat kamu merasa tenang di tengah kekacauan, saat kamu bisa berkata, aku siap meski belum melihat apa-apa, saat itulah semesta tahu kamu telah menjadi magnet sejati bagi keajaiban. Maka persiapkan dirimu dalam pikiran, tubuh, dan jiwa. Karena uang yang besar, peluang yang ilahi, dan mukjizat yang tak terbayangkan sedang bergerak semakin dekat. Dan ketika kamu sudah siap, kamu akan menyadari bahwa seluruh perjalanan ini bukan tentang mendapat sesuatu, tapi tentang menjadi seseorang yang mampu menampung segalanya. Bab 9. Penyelarasan energi dalam hidupmu. Ketika keajaiban besar sedang bergerak menuju hidupmu, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menyelaraskan energi di dalam hidupmu dengan frekuensi kelimpahan yang sedang datang. Energi ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu lihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dengan setiap getaran yang mengalir dalam tubuhmu. Jika kamu ingin semesta meresponmu dengan limpahan, kamu harus berada pada frekuensi yang tepat. Energi yang kamu keluarkan
baik itu melalui pikiran, kata-kata, tindakan, atau bahkan perasaan, harus selaras dengan apa yang kamu inginkan. Penyelarasan energi dimulai dengan kesadaran penuh terhadap apa yang terjadi di sekelilingmu. Ketika kamu menginginkan kelimpahan, kamu harus belajar untuk menyelaraskan setiap aspek hidupmu. Mulai dari hubungan, pekerjaan, hingga cara kamu melihat diri sendiri. Ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang memiliki niat yang jelas dan tulus. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kelimpahan itu untukmu? Apakah kamu merasa layak menerima apa yang semesta ingin berikan? Jika ada keraguan, ini adalah waktu yang tepat untuk membersihkannya. Salah satu cara untuk menyelaraskan energi adalah dengan mengubah cara berpikir. Hindari berpikir dalam pola kekurangan, berhenti berpikir bahwa uang, kebahagiaan, atau keberuntungan hanya bisa didapatkan oleh orang lain. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, karena energi yang berasal dari rasa iri atau rasa tidak cukup hanya akan menghalangi pintu kelimpahan. Mulailah berpikir dalam pola kelimpahan, berterima kasih atas segala yang sudah kamu miliki, dan percayalah bahwa lebih banyak akan datang. Semesta merespon pikiran positif dengan lebih banyak kesempatan dan energi positif. Selain itu, penting untuk memperhatikan energi tubuhmu. Tubuhmu adalah saluran untuk energi, dan jika tubuhmu terisi dengan stres, ketegangan, atau emosi negatif, maka aliran energi dalam hidupmu akan terhambat. Cobalah untuk menjaga kesehatan fisikmu, karena tubuh yang sehat akan memfasilitasi pikiran yang jernih dan perasaan yang positif. Meditasi, yoga, atau sekadar berjalan-jalan di alam bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mengembalikan keseimbangan energi tubuh. Ingat, kelimpahan fisik selalu dimulai dari kelimpahan dalam batin dan tubuh yang sehat. Menjaga vibrasi positif juga merupakan kunci untuk penyelarasan ini. Hindari lingkungan yang negatif, baik itu berupa orang, situasi, atau bahkan media sosial yang tidak membawa kebaikan untukmu. Sebaliknya, cobalah untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukungmu, yang mengangkat energimu, dan yang berbicara tentang hal-hal positif. Ketika kamu berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu, kamu akan merasakan bagaimana energi kelimpahan itu mulai mengalir dengan lebih lancar. Hati-hati dengan siapa yang kamu izinkan memasuki ruang pribadimu, karena energi mereka bisa mempengaruhi bagaimana energi dalam hidupmu bergerak. Penyelarasan energi bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah sebuah proses yang berlangsung terus-menerus. Seiring dengan waktu, kamu akan mulai merasakan perubahan-perubahan kecil yang membawamu lebih dekat pada kehidupan yang penuh kelimpahan. Energi yang kamu pancarkan akan semakin selaras dengan energi semesta, dan begitu pula kelimpahan yang kamu harapkan. Inilah saatnya untuk benar-benar membuka hati dan pikiranmu, karena semesta siap memberikan yang terbaik untukmu. Bab 10. Keajaiban yang datang, proses dimulai. Ketika semua persiapan batin, penyelarasan energi, dan kesadaran penuh telah tercapai, maka saatnya untuk menerima keajaiban besar yang telah menanti. Proses ini mungkin tidak selalu datang dengan kilatan atau kejutan besar. Seringkali keajaiban pertama kali muncul dengan cara yang halus, namun tetap terasa dalam setiap serat tubuhmu. Namun saat kamu melihatnya, kamu akan tahu, ini adalah tanda bahwa semesta mulai memberi jawabannya. Ini adalah momen transisi, di mana perjalanan panjang menuju kelimpahan dan keajaiban yang kamu dambakan akhirnya mulai menampakkan dirinya dalam dunia fisik. Keajaiban itu datang dalam banyak bentuk, mungkin berupa sebuah tawaran pekerjaan yang lebih baik, mungkin berupa perubahan besar dalam hubunganmu, atau mungkin juga berupa peluang finansial yang datang dari arah yang tak terduga. Yang jelas, keajaiban itu adalah bukti bahwa energi yang kamu pancarkan, niat yang kamu tanamkan, dan kesabaran yang kamu tunjukkan selama ini telah terbayar. Keajaiban itu datang untuk mengingatkanmu bahwa tidak ada yang sia-sia dalam setiap langkah yang telah kamu ambil. Semua yang kamu percayai, semua yang kamu rasakan, dan semua yang kamu lakukan telah menyatu menjadi sebuah kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Namun, ingatlah bahwa keajaiban itu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar.
Ini adalah titik awal dari sebuah siklus baru, di mana segala sesuatu yang kamu anggap mustahil, kini mulai terasa sangat mungkin. Di saat inilah kamu mulai menyadari bahwa semesta tidak pernah meninggalkanmu. Ia selalu bekerja di belakang layar untuk mendukung perjalananmu, membimbingmu melalui proses yang penuh tantangan, hingga akhirnya tiba di titik di mana kelimpahan dan kebahagiaan bukanlah hal yang luar biasa lagi, melainkan hal yang normal dalam hidupmu. Penting untuk diingat bahwa saat keajaiban datang, terimalah dengan penuh rasa syukur. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam rasa takut atau keraguan. Keajaiban tidak akan pernah datang dalam keadaan yang sudah sempurna. Seringkali mereka datang dalam bentuk yang perlu kamu pertahankan, pelajari, dan kembangkan. Ketika kesempatan itu datang, berikan yang terbaik dari dirimu. Gunakan setiap keajaiban sebagai batu loncatan menuju keajaiban berikutnya. Tidak ada yang lebih membebaskan daripada mengetahui bahwa dunia ini tidak membatasi apa yang bisa kamu capai. Semesta akan selalu menyediakan yang terbaik jika kamu membuka dirimu untuk menerima dengan tangan terbuka. Dan ingatlah, keajaiban yang datang bukan hanya tentang menerima hal-hal besar dalam hidupmu, tetapi juga tentang bagaimana kamu memberi kembali. Kelimpahan sejati datang ketika kamu tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Ketika kamu mulai memberi dalam bentuk apapun, baik itu melalui tindakan kecil, kata-kata penyemangat, atau bahkan hanya dengan menjadi contoh yang baik bagi orang lain, energi kelimpahan itu akan berlipat ganda. Jadi jangan berhenti hanya pada saat menerima. Setelah keajaiban itu datang, teruslah berbagi, teruslah memberi, dan lihatlah bagaimana semesta mengalirkan lebih banyak lagi kebaikan dan keberuntungan ke dalam hidupmu. Ini adalah perjalanan yang dimulai dengan niat, terus berkembang dengan tindakan dan keyakinan, dan akhirnya mengarah pada kehidupan yang penuh dengan keajaiban dan kelimpahan yang tak terbatas. Semesta ini adalah cerminan dari batinmu. Semakin kamu membuka dirimu untuk menerima, semakin besar pula keajaiban yang akan datang kepadamu. Ketika waktu itu tiba, kamu akan tahu, perjalananmu bukan hanya tentang meraih keajaiban, tetapi menjadi keajaiban itu sendiri. Sekarang, saatnya untuk membuka hati dan menerima segala yang semesta telah siapkan untukmu. Ingatlah, perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menghargai setiap langkah yang membawamu lebih dekat kepada keajaiban yang telah menunggumu. Keajaiban itu sudah datang dan kamu layak untuk menerimanya, karena kamu lebih kuat, lebih berharga, dan lebih luar biasa dari yang kamu kira. Semesta mendengarmu, dan kini waktunya untuk kamu menyaksikan bagaimana segala usaha, doa, dan keyakinan yang telah kamu tanamkan selama ini mulai berkembang menjadi sesuatu yang indah. Jangan pernah ragu, karena keajaiban yang besar sedang bergerak menuju hidupmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga energi positif dan kelimpahan yang ada dalam setiap kata dapat menyentuh hatimu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan perjalanan penuh keajaiban ini. Mari berbagi kebahagiaan dan keberuntungan bersama, karena kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Terima kasih banyak dan semoga semesta selalu memberkati langkahmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.